Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Para pemirsa keluarga Robbani yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita sudah bersama Ustadz dalam bincang-bincang tauhid episode ke-11, yang mana tema malam hari ini kita akan mengangkat perjalanan menuju Allah. Baik, kita langsung saja bertanya kepada Ustadz, bagaimana perjalanan menuju Allah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah perihal bagaimana cara kita berliku dengan Tuhan, bagaimana jalan berliku dengan Tuhan tersebut, Ustadz. Ya, alhamdulillah, setiap kita sebagai seorang insan yang beriman kepada Allah, maka wajib bagi dirinya itu untuk berliku kepada Allah. Karena memang asal kita ini Allah, tentu akan berpulang dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalaulah asal kita ini adalah Allah dan mesti wajib pulang dan kembali kepada Allah, itu artinya liqa atau bermi'raj atau bertatap wajah kepada Allah itu suatu hal yang wajib. Bahkan orang yang tidak berliqa kepada Allah, orang yang tidak sampai kepada Allah, maka dirinya itu dikatakan Allah adalah diri yang zulumat. Diri yang zulumat itu adalah diri yang gelap, itu disebabkan karena hati dan jiwanya itu telah ditawan dan dirantai oleh kegelapan dunia, nafsu dan akal pikirnya. Makanya di dalam surat Bani Israil ayat 72 itu dikatakan Allah, wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, dipastikan dia juga buta di akhirat, wa adallun sabila, dan tersesatlah jalannya. Nah, kalau Allah mengatakan dirinya itu buta, lalu buta yang bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan Allah di situ? Apakah buta mata yang ada di kepala atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Hal inilah yang dipertegas Allah dalam surah Al-Hajj 46 itu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata yang ada di kepala, tapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Buta mata hati yang di dalam dada itu maksudnya siapa yang tidak mengenal aku, tak berliku dengan aku, maka dialah yang aku katakan orang yang buta, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Ketika dia telah buta di dunia, dipastikan dia buta di akhirat. Wa adallun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Makanya bermi'raj, berliku, menemui Allah itu adalah wajib bagi setiap hambanya tadi itu. Inilah yang diingatkan Allah kepada kita di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang ingin berliku, menemui aku, bertatap wajah dengan aku karena dirinya asalnya daripada aku, syaratnya kata Allah, falyamal amalan sholihah, maka hendaklah dia melakukan amal yang soleh. Nah, ketika dia telah melakukan amal yang soleh, yang kedua kata Allah, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah dia itu mempersekutukan aku dengan yang lain. Artinya, jangan kita sekali-kali ya merampok haknya Allah. Makanya dua syarat itu untuk kita berliku dengan Allah berdasarkan surat tadi. Jadi amal yang soleh itu amal yang mampu menghantarkan kita itu untuk bisa kita berliku kepada Allah. Tentu ada syaratnya. Nah, syarat untuk beramal soleh itu ada 3 hal. Yang pertama, kita mesti bermakrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah itu artinya kita wajib mengenal akan Allah. Nah, yang kedua adalah ikhlas. Dan yang ketiga itu adalah amal kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis.
Makanya jalan untuk bermakrifat, berliqa, bermuwajahah namanya dengan Allah itu ada 5 jalannya. Yang pertama itu wajib kita mengenali akan asal usul diri. Yang kedua, wajib kita itu mematikan diri. Dan yang ketiga, kita mengenal namanya akan sifat-sifat Tuhan. Ya, yang dikatakan namanya sifat 20. Dan yang ketiga, kita adalah mengenal akan awal mula penciptaan yang diciptakan oleh Allah. Itulah yang disebut namanya melalui namanya Nur Muhammad. Dan yang terakhir itu adalah Fanabilah dan Baqabilah. Jadi 5 jalan itu adalah jalan-jalan yang dibukakan Allah kepada kita untuk sampai kepada dirinya. Dari 5 jalan tadi itu harus ditempuh semua, kita lalui semua atau cuma salah satu atau harus kita. Iya. 5 jalan tadi itu adalah cara-cara atau jalan-jalan untuk bisa kita berjumpa dengan Allah. Jadi mana yang paling mudah bagi diri kita untuk bisa berliqa, menemui Tuhan? Tempuhlah jalan itu. Tetapi Allah sendiri sudah memberikan jaminan kepada kita. Dari 5 jalan yang kita tempuh, lalu kita pilih mana yang paling mudah, jaminan Allah apa? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan pamulaki. Wahai sekalian insan, wahai jantung hatiku, wahai belahan jiwaku, wahai bahagia diriku. Nah, kenapa Allah menggunakan wahai jantung hatiku, belahan jiwaku? Karena Allah mengatakan wa ja'alulahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu adalah bahagian aku, dirimu itu adalah belahan jiwaku, dirimu itu adalah tajalli aku. Makanya di situ Allah mengatakan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh penuh dengan keistiqomahan untuk berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku, dia ingin untuk berjumpa dan berliqa dengan aku, famulakihi. Maka kesungguh-sungguhannya, kerja keras yang ia perbuat untuk bisa liqa dan sampai kepada aku, famulakihi. Pasti dia akan berjumpa dengan aku. Jadi kalau Allah sudah mengatakan kita ini adalah hamba yang bersungguh-sungguh untuk mengenal dan menemui dirinya, maka ketika itu pula lah Allah membukakan tabir rahasia dirinya kepada hambanya tadi. Makanya yang diminta Allah itu adalah kesungguh-sungguhan kita untuk kita ingin menjumpai akan dirinya. Nah, siapa yang datang kepada aku dengan berjalan, maka aku akan datang menemui dirinya dengan berlari. Makanya kalau kita punya kehendak, kita punya keinginan untuk berliqa dan menemui Allah, maka kehendak Allah untuk menemui hambanya itu melebihi daripada kehendaknya hamba untuk menemui akan Tuhannya. Nah, Pak Ebit punya kehendak untuk berjumpai Allah, punya keinginan untuk berliqa dengan Allah. Nah, sebenarnya kehendak dan keinginan Allah itu melebihi kehendak dan keinginan Pak Ebit untuk menemui akan dirinya. Belum lagi terbetik, belum lagi terlintas di dalam hatinya Ebit dan di dalam rahasia dirinya Ebit. Maka di situ Allah itu betul-betul sudah ada keinginan yang lebih daripada keinginan Pak Ebit untuk menemui akan dirinya. Lalu apa bedanya Ustaz liqa dengan mengenal Ustaz? Apakah sama itu atau berbeda makna itu Ustaz? Iya. Jadi syarat untuk liqa itu mesti mengenal dulu. Tak mungkin seseorang itu bisa berjumpa, bisa menemui akan dirinya, bisa musyahadah dengan dirinya, kalau tidak mengenal akan dirinya. Jadi mengenal itulah kuncinya dahulu. Makanya dikatakan oleh Nabi, arafun nas man arafu li nafsihi. Manusia yang ma'rifat adalah manusia yang mampu mengenal akan rahasia dirinya. Jadi kalau kita ingin berliqa dengan Allah, kenali dulu akan dirinya. Tak mungkin kita berjumpa dengan dirinya lalu kita tak mau mengenal akan dirinya. Maka orang yang mau bersungguh-sungguh untuk mengenal siapa Tuhan, ingin lebih dekat lagi dengan Robnya,
maka di situ Allah berikan kemudahan bagi dirinya untuk mengenal akan dirinya. Kalau kita ada kenal, makanya orang yang kenal itu dipastikan dia sudah berlikok dengan Tuhannya. Apa tandanya Ustaz orang berlikok dengan Tuhan? Orang yang sudah berlikok itu dengan Tuhan, bagaimana tandanya Ustaz? Apakah ada tanda khusus atau bagaimana? Iya. Kalau tanda khususnya dalam bahasa thariqat adanya mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan rohnya. Itu dalam bahasa thariqat. Namun sebenarnya orang yang telah berlikok dengan Allah, maka ketika itu dirinya karam. Dirinya itu hapus. Dirinya itu hilang. Sebab dikatakan man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah berjumpa dengan Tuhannya, telah berlikok dengan Robnya, telah bersua dengan Robnya, ketika itulah dirinya itu hapus, dirinya itu karam, dirinya itu fana. Kalaulah dirinya itu hapus, karam dan fana, yang mananya yang karam sebenarnya? Yang karam itu adalah keakuan wujud dirinya itu, yang karam di dalam keakuan wujudnya Allah. Jadi betul-betul lebur wujudnya ke dalam wujudnya Allah, lebur pula sifatnya ke dalam sifatnya Allah. Nah, ketika itulah baru dia mengatakan dirinya di hadapan Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya ketika diri seseorang itu telah berlikok, telah berjumpa dan bersua dengan Allah, pada saat itu dirinya sebesar zarah tidak ada lagi di sana. Yang merasa dirinya itu yang beramal, merasa dirinya itu yang berbuat. Tapi kalau masih ada dirinya itu beramal dan berbuat, masih ada keakuan dirinya itu yang merasa dirinya itu ada, itu tandanya belum likok namanya. Tandanya belum berjumpa namanya. Tandanya itu belum bersua. Di proses likok itu bagaimana Ustaz? Apakah setelah dia beramaliyah, setelah dia belajar mengenal Tuhan, apakah proses yang dialaminya secara batin itu apakah ada atau bagaimana Ustaz? Iya. Tentu proses secara batin tetap ada, ya. Artinya apa? Allah dah katakan zahiran rabbi fi bani abdi. Nyatanya aku itu pada batin hambaku. Maknanya bahwa orang yang berlikok dengan Allah itu betul-betul dalam pandangan batinnya ini tidak ada lagi yang wujud, tidak ada lagi yang nampak dan terlihat pada dirinya dan di luar dirinya itu tiada lain adalah dirinya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kadangkala terjadi namanya kalam batin. Kalam batin itu kalam yang muncul dari dalam diri sendiri. Namun kalam yang muncul dari dalam diri sendiri itulah kalamnya Allah sebenarnya. Makanya Allah katakan wastona'tu kali nafsi wa anahtatuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku yang aku perdengarkan ke dalam hatimu. Makanya orang yang selalu berlikok dengan Allah, dia selalu menilik dan meninjaunya ke dalam diri tadi itu. Nah, jadi tilik, tinjau, dan senterlah ke dalam diri. Nah, ketika itulah kadangkala kalam batin itu muncul. Engkau itu yang aku itu yang engkau. Jadi ketika Allah membukakan rahasia dirinya kepada kita, di situ kadangkala itu kita kaget gitu. Kagetnya apa? Selama ini kita mengatakan diri kita ini yang punya, kita yang hak, kita yang miliki. Tapi ketika Allah bukakan rahasia diri kita, rupanya kita tidak punya hak, kita tidak punya diri, kita tidak punya apa-apa. Kalau kita tidak punya hak, ya, berarti diri kita ini haknya Allah. Engkau itu yang aku itu yang engkau. Kenapa? Engkau itu yang aku itu yang engkau. Karena aku itu yang wujud secara mutlak. Aku cuma yang ada semata-mata. Selain aku nggak pernah ada. Jadi kalau selain Allah tidak pernah ada, maka diri kita inilah yang disebut namanya kewujudan untuk memandang akan dirinya. Ini yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itulah kenyataan daripada diriku. Kalaulah Muhammad itu kenyataan diriku, maka Muhammad itu sebenarnya aku. Dia Muhammad yang aku. Jadi proses likok. Contohlah Nabi Ustaz. Jadi Nabi proses likoknya itu apakah sama dengan kita umatnya Nabi Muhammad
ataukah berbeda proses likonya, Ustaz? Kalau dikatakan berbeda, berbeda. Ya, kalau dikatakan sama, dia sama. Di mana letak sama, di mana letak perbedaannya. Nabi itu kan uswatun hasanah. Karena Allah katakan apa? Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Nabi itu adalah terdapat contoh dan uswatun yang terbaik bagi orang-orang yang ingin berlikok dengan Allah. Maka untuk berlikok dengan Allah itu kita mesti mencontoh dan meneladani Nabi. Namun likoknya Nabi dengan umatnya tentu akan berbeda. Likoknya Nabi itu zahir dan batin. Ya, zahir dan batin itu artinya dia memakai tubuh kasarnya, dia juga memakai tubuh yang halusnya. Itu yang disebut namanya zahir batin itu. Namun prosesnya umatnya itu dia memakai namanya tubuh yang halus. Tubuh yang kasarnya tetap di bumi, tapi tubuh yang halus batinnya itu mampu menatap akan kewujudan Allah dan kezahiran Allah baik pada dirinya maupun di luar dirinya. Namun kata kuncinya sebenarnya secara makna hakikat apa yang disaksikan Nabi terhadap Tuhannya itu tidak lain adalah menyaksikan Tuhan pada diri sendiri. Nah, cuma pemahamannya saja yang mesti diambil hikmah dan iktibarnya. Kenapa pemahamannya mesti diambil hikmah dan iktibarnya gitu? Karena ketika Nabi sudah sampai namanya di Sidratul Muntaha, sudah naik kepada Baitul Ma'mur, Al-Mala'il A'la dan Raf-Raf sampai namanya ke Mustawa dan Sahab. Ketika itu Nabi tidak melihat siapa-siapa di situ. Dilihat oleh Rasul di depannya tak ada Tuhan. Lihat ke belakang juga tidak terlihat Tuhan. Dilihat sisi kanan, sisi kiri juga tidak terlihat Tuhan. Ketika itulah ya Nabi itu mampu memahami ya akan rahasia dirinya bahwa tempat untuk memandang akan kewujudan Allah tiada lain adalah wujud pada diri sendiri. Maka ini yang Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirum awalam yatafakkaru fi anfusihim. Aku ini dah wujud pada diri Muhammad, kenapa tidak kamu pikirkan? Balil insanu ala nafsi basyira. Aku yang melihat tuh pada matamu. Nah, ketika Nabi itu dibukakan Allah akan rahasia dirinya, disitulah Nabi itu sadar dia. Maka disebut namanya kesadaran yang tertinggi. Itu yang disebut namanya Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah kesadaran yang tertinggi bagi Nabi bahwa dirinya inilah tempat nyatanya memandang diri Allah itu sebenar-benarnya. Kalaulah dirinya itu tempat nyatanya memandang diri Allah yang sebenar-benarnya, maka sesungguhnya dirinya inilah diri yang wujud Allah itu. Disitulah baru Allah membukakan rahasia dirinya itu sebagai insan. Jadi kata Allah melalui lisannya Nabi, ini yang disebut namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya langsung dari Tuhan. Kalamnya, lafaznya itu dari Nabi. Nah, apa yang disampaikan Allah melalui nabinya sehingga Nabi menyusun redaksi itu? Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Hai Muhammad, nah, dirimu itu adalah rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka ketika engkau mampu memandang dan menilik rahasia dirimu, hai Muhammad, maka ketika itu kamu sudah menyaksikan akan diriku. Karena akulah sebenarnya yang wujud pada dirimu, dan dirimu itu nyatanya aku. Kalaulah dirimu itu nyatanya aku, maka akulah sebenarnya yang dirimu itu. Tidak ada siapa-siapa. Nah, itu yang disebut namanya maqam Sidratul Muntaha. Ya, kesadaran yang tinggi untuk memandang Tuhan itu pada diri sendiri. Nah, di situ pula lah Nabi menyampaikan pesan ini kepada umatnya. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa ingin berikut menemui Tuhan keluar daripada dirinya, ya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh.
Jadi untuk berliko itu meniliknya kepada diri, menyenternya ke dalam diri. Tidak ada kemana-mana, ke dalam diri mesti disenter. Makanya orang yang telah bersih batinnya, disitulah dikatakan al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hati seorang mukmin yang telah bersih itu adalah ibarat cermin, ibarat kaca. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang mau menilik ke dalam hatinya, pasti dia mampu memandang akan tajallinya Tuhan pada dirinya. Itulah maknanya aku telah menjadi rahasia diri insan itu. Lalu bagaimana maknanya Ustaz ketika perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad itu Ustaz menembus Sidratul Muntaha tadi kan gitu Ustaz. Jadi apa maknanya Ustaz? Karena Ustaz tadi Sidratul Muntaha itu adalah alam kesadaran tertinggi begitu Ustaz. Iya. Jadi bagaimana itu maknanya itu Ustaz? Ya maknanya tentu ada zahirnya, tentu ada batinnya. Nah, makna zahirnya karena boleh itu diperjalankan oleh Allah. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi itu bukan maunya Nabi, tetapi itu maunya Allah. Wa matasauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah Nabi itu mampu untuk menemui akan aku sesuai dengan kehendak dan keinginannya, tapi dia mampu menemui akan aku itu karena maunya aku, kehendak aku. Maka aku perjalankanlah dirinya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namun sebelum aku perjalankan dirinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tentu ada namanya tazkiyatul qalbiyah namanya. Ya, pembersihan namanya hati tadi itu. Dari setelah hati Nabi itu dibersihkan, dibelah, dioperasi namanya, kemudian udah dimasukkan namanya iman di dalamnya, ilmu hikmah ke dalamnya, barulah Nabi itu dipersiapkan untuk melakukan perjalanan. Nah, jadi kalau Nabi itu melakukan perjalanan secara makna syariat, tentu ada kendaraannya. Kendaraan untuk menemui Allah itu disebut namanya burak. Namun, apakah menemui Allah itu seperti yang digambarkan oleh masyarakat umum ini, burak, kepalanya itu kepala kuda gitu. Ya, kemudian pakai mahkota, ekornya seperti ekor burung merah. Di badannya ada pelana Allah dan Muhammad. Di kepalanya itu ada mahkota Bukit Tursina. Itu hanyalah suatu gambaran, lukisan. Tetapi bukan itu makna yang sebenarnya. Namun secara makna hakikatnya, ya, yang burak itu maknanya adalah kilat. Barkun itu artinya kilat. Jadi perjalanan Nabi itu perjalanan yang secepat kilat. Karena dia melakukan perjalanan digambarkanlah namanya burak tadi. Perjalanan secepat kilat. Nah, itu ada namanya kendaraan. Tapi kendaraannya itu adalah nur sebenarnya. Nur itulah kendaraan Nabi. Nur itu nama yang burak itu yang sebenarnya. Nah, kalau kita dah paham nur itu yang dikatakan burak. Lalu apa hakikat nur itu sebenarnya? Hakikat nur itu tiada lain adalah ilmu. Ilmu itulah burak bagi diri Nabi tadi itu. Dengan ilmu lah kita bisa mampu mengenal siapa Allah dan siapa diri kita. Nah, ilmu yang mana yang bisa sampai kepada Tuhan? Ilmu yang bisa sampai kepada Allah, yang bisa kita berliqah dan bermuajahah dengan Allah, ini yang disebut namanya ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itulah ilmu yang tertinggi. Makanya orang yang ingin mengenal Allah, orang yang ingin berliqah dengan Allah, wajib bagi dirinya itu berilmu ma'rifat. Itu yang disebut namanya ilmu hikmah itu. Itu yang dikatakan namanya ilmu laduni. Itu yang disebut namanya ilmu sir. Itu yang disebut nama ilmu kasab. Nah, namun untuk mendapatkan ilmu laduni, ilmu kasab, tentu ada proses di situ. Ya, prosesnya itu kita pahami dulu namanya ilmu syariat. Yang kedua, kita kenali namanya ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, kita pahami pula namanya ilmu hakikat. Jadi, kita mesti syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat. Sempurnakan ilmu syariat fikih kita pada batang tubuh ini. Sempurnakan pula ilmu tasawuf itu pada qalbi kita.
dan sempurnakan namanya ilmu hakikat tauhid pada ruhani kita. Buah daripada ilmu tadi, kesempurnaan ilmu syariat fikih, thariqat tasawuf dan ilmu hakikat tauhid, barulah disebut namanya ilmu ma'rifat hikmah. Disitulah kita melihat Allah itu pada sidratul muntaha, pada kesadaran yang tertinggi, pada diri sendiri. Itu jalan bermi'rajnya. Makanya bagi kita ini ya wajib untuk mengenal dan menemui Allah itu. Bercerita tentang perjalanan batin ini Ustaz. Apakah perjalanan batin seseorang misalnya Ustaz, dia dalam beramal atau dalam berzikir, misalnya contohnya Ustaz. Ya. Nah, dia mengalami perjalanan spiritual atau perjalanan batin Ustaz. Apakah itu sebuah proses untuk berlikuk dengan Tuhan atau ada hal lain Ustaz yang terjadi pada dirinya itu Ustaz? Iya. Ini yang selalu Ustaz sampaikan, setiap orang yang berzikir, ya, tentu banyak namanya godaan dan ujian tadi. Walaupun namanya banyak godaan dan ujian, namun setiap kita berzikir tentu sudah tahu kompasnya, sudah tahu kita arahnya. Kita berzikir ini untuk apa sebenarnya? Apakah untuk dunia kita, atau untuk melihat yang gaib-gaib, atau memang betul-betul zikir itu adalah dalam rangka taqarruban ilallah, untuk bermi'raj menemui akan Tuhan. Makanya dalam setiap zikir itu kita pasang kompasnya. Kompasnya kita berzikir supaya kita tidak menyasar kemana-mana. Ya, itu yang kita kalamkan ke dalam hati kita itu dengan menyebut ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkau yang aku tuju dan keridhaanmu lah yang aku cari. Makanya di dalam berzikir pada saat kita telah pasang kompas kita, yang mana rohani kita betul-betul sudah bulat ya untuk menemui akan Allah, pada saat itulah kita berzikir. Pada saat kita telah berzikir dengan hati yang telah bulat untuk menemui Allah, namun di dalam perjalanan zikir, ini yang disebut ada bisa terjadi namanya zuk. Ada nanti terbuka namanya alam batiniah atau alam ruhani. Namun ketika terlihat namanya alam ruhani, alam batiniah, atau sebut namanya zuk, zuk itu adalah pengalaman ruhani, disitulah kita mengambil hikmah dan iktibarnya. Makanya perlu kita itu bimbingan dan tuntunan dari seorang guru. Sebab kalau kita berzikir tanpa dibimbing dan dituntun oleh guru, pada saat kita melakukan zikir, terjadi namanya zuk, pengalaman ruhani namanya. Kita tidak akan pernah tahu, karena kita belum mengalami proses itu yang sebenarnya. Makanya ketika kita telah ada pembimbing, telah ada guru, apapun pengalaman kita, karena guru telah sampai kepada makom itu. Maka ini namanya ujian kah? Apakah ini namanya zuk kah? Itu nanti guru yang menjelaskannya. Maka kalau ada terjadi pengalaman ruhani, tanyakan kepada guru. Kadang orang yang berzikir situlah banyak jebakan. Yang namanya iblis, yang namanya syaitan tadi itu, dia tidak akan pernah senang dia kalau ada seorang hamba yang taat kepada Allah, ingin berliku dengan Allah. Lalu disitulah dia masuk tadi itu, memberikan khotir namanya yuwaswisu fi sudurinas tadi itu. Maka pengalaman-pengalaman rohani itu mesti ditanyakan kepada guru. Ada pengalaman rohani itu yang betul-betul di dalam berzikir, ruhnya ini melepaskan cangkangnya ini. Bisa dia melihat tubuhnya ini dari luar, terus dia naik menembus sampai dia nanti namanya di Sidratul Muntaha itu. Luas alamnya yang tiada bertepi, ya, yang dalam kehampaan kosong. Kadang-kadang berjumpa pula masjid di sana. Yang kedua, bisa jadi perjalanan rohani tadi itu, ruhnya di dalam ini lepas, dia hilang. Tidak ada turun naik napas itu. Ya. Dan ada juga pengalaman rohani tadi itu betul-betul dia berpindah alamnya, menyaksikan suatu alam. Apakah itu yang dikatakan proses mi'raj? Kalau itu dikatakan proses mi'raj, ya mi'raj. Tapi apakah itu sudah berjumpa dengan Allah? Tentu belum. Jadi
Kadangkala Allah membukakan rahasia perjalanan rohani seseorang untuk menambah keyakinannya. Jadi kita aja mengambil hikmah dan iktibar di situ sebenarnya. Kadangkala kita ada sampai kepada maqam yang tertinggi, naik ke Sidratul Muntaha, melihat fenomena namanya keindahan alam. Disitulah kita namanya asik di sana, akhirnya malas untuk turun ke alam dunia ini. Nanti terjadi namanya kalam batin di situ. Ada perintah untuk kita turun lagi ke muka bumi karena makom kita belum sampai lagi di sana. Belum masanya lagi itu masuk Ustaz. Maka kita turun kembali di situ.